Di video sebelumnya, aku udah jelasin tentang proses pendaftaran atau seleksi administrasi. Dan beberapa hari yang lalu, aku lihat kalau hasil seleksi administrasinya udah diumumkan. Jadi sekarang aku mau sharing tentang tahap keduanya, yaitu tahap wawancara. Jadi ceritanya 2 tahun yang lalu, setelah aku dapat email pemberitahuan kalau aku lolos seleksi administrasi, aku juga baca di bagian bawah emailnya itu diberitahukan juga kalau misalnya jadwal wawancaranya akan diberitahukan kemudian. Dan benar ternyata kalau jadwal wawancaranya itu diinfokan juga lewat email dan tiba-tiba dan aku dapat emailnya itu juga H-2 sebelum jadwal wawancaraku. Itu pun aku bukanya malam-malam sih sebelum tidur. Jadi intinya kita itu nggak bisa pilih jadwal wawancara kita, alias ditentukan langsung dari pihak beasiswanya. Nah, ternyata Bapak Ibu pewawancaranya itu totalnya ada 3 orang, dan sesi wawancara berlangsung selama 45 menit, di mana masing-masing pewawancara akan mewawancarai kita selama 15 menit dengan topik yang berbeda-beda. Dan topiknya itu seputar akademis, pengalaman, dan kepribadian. Nah, di sesi pertama itu mengenai akademis. Nah, seputar akademis ini tuh sebenarnya tentang akademik kita di sekolah, prestasi yang udah pernah kita raih, dilihat dari sertifikat yang udah kita kumpulkan, dan esai yang udah kita buat. Nah, jadi esai yang udah kita kumpulkan itu sebaiknya dibaca-baca lagi, diingat, dikuasai, dan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Masuk ke sesi kedua, 15 menit selanjutnya, itu sebenarnya membahas tentang pengalaman-pengalaman yang kita punya selama sekolah. Apakah kita pernah masuk ke dalam sebuah organisasi, lalu kontribusi apa yang udah pernah kita berikan, bagaimana cara kita menjalaninya, dan pelajaran-pelajaran apa yang kita ambil dari pengalaman kita tersebut. Jadi sebenarnya apapun yang udah kalian lakukan atau alami selama di sekolah dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sesi ini. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan di sesi ini tuh hanya bisa dijawab berdasarkan pengalaman masing-masing. Masuk ke sesi terakhir yaitu 15 menit terakhir, itu tentang kepribadian. Nah, waktu seleksi administrasi kan selain kita diminta untuk membuat esai, kita juga diminta untuk mengisi self-assessment yang isinya tentang kelebihan, kekurangan, dan pengalaman berharga selama di sekolah. Jadi sebenarnya di sesi ini tuh ditanyakan lebih mendalam lagi tentang self-assessment yang udah kita isi. Jadi sebenarnya pada sesi ini semua pertanyaan-pertanyaannya itu jawab aja dengan jujur dan percaya diri. Beberapa kali aku juga diberikan pertanyaan tentang studi kasus, tentang sebuah situasi, dan ditanyakan bagaimana cara aku menghadapi situasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pertanyaan yang masih kuingat karena ini pertanyaan terakhir yang aku dapat di sesi wawancaraku adalah apa hal yang pertama kali kamu lakukan apabila kamu gagal mendapatkan sesuatu yang sangat kamu impikan? Misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya pada sesi terakhir ini, Bapak atau Ibu pewawancaranya itu sebenarnya ingin mengenal kita lebih dalam lagi secara kepribadian. Setelah melewati sesi wawancara, ada beberapa hal yang aku pelajari dan juga aku terapkan selama keberjalanan wawancara yang menurut aku sangat membantu. Yang pertama, pertahankan fokus dan body language yang baik. Menurutku, 45 menit itu bukan waktu yang singkat, dan kita juga akan dihadapkan dengan banyak sekali pertanyaan. Oleh karena itu, akan sangat baik jika kita mengambil posisi yang nyaman, supaya kita bisa tetap mempertahankan fokus kita selama wawancara. Dan juga jangan lupa untuk mempertahankan eye contact kepada Bapak Ibu pewawancaranya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap senyum. Terus yang kedua, kita itu kan akan dihadapkan dengan banyak sekali pertanyaan. Sementara setiap sesinya itu, pewawancara hanya memiliki 15 menit. Jadi usahakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan singkat, padat, dan jelas. Karena sebenarnya kalau misalnya kita dirasa terlalu lama atau terlalu muter-muter menjawab pertanyaannya, Bapak, Ibu pewawancaranya itu akan langsung mengatakan cukup. Dan kalau misalnya kalian dihadapkan dengan situasi ini, langsung stop jawaban kalian dan langsung fokus
ke pertanyaan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap senyum juga. Lalu yang ketiga, menurutku part yang paling susah bagiku di sesi wawancara itu adalah saat ditanyakan tentang esai. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu banyak yang seputar menguji pengetahuan umum gitu. Dan pada saat itu aku belum mencari informasi terbaru tentang pertanyaan yang ditanyakan. Jadi di saat itu aku menjawabnya dengan pemahamanku pada saat itu juga. Dan setelah aku menjawab, bapak yang mewawancarai aku itu seperti menambahkan jawabanku. Dengan kata lain bisa juga dibilang mengoreksi jawabanku. Nah, saat itu aku sebenarnya agak malu karena aku bingung apa jawabanku kurang tepat ya dan lain-lain. Tapi kalau menurutku jika kalian dihadapkan dengan situasi yang sama, di mana kalian dihadapkan dengan pertanyaan yang sebenarnya kalian ragu jawabannya atau kurang menguasai pertanyaan tersebut, jawab saja dengan pemahaman kalian selagi itu masuk akal dan tidak ngelantur. Gitu. Nah, apapun yang kalian hadapi selama wawancara, mau kalian gugup, kalian takut, kalian bingung, usahakan jangan terlalu kelihatan gitu. Jadi semuanya tutup dengan senyum. Selain fokus dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan, jangan lupa juga untuk memperhatikan hal kecil dan hal-hal teknis. Misalnya, kalau jadwal wawancara kalian itu dilaksanakan secara online, pastikan device kalian berjalan dengan lancar, internetnya bagus, dan lokasi tempat kalian wawancara itu minim distraksi. Supaya hal-hal kecil seperti ini tidak mengganggu keberjalanan wawancara kalian. Lalu, perhatikan juga penampilan. Berpenampilanlah dengan penampilan yang sopan, yang menunjukkan kalau kalian itu terpelajar. Misalnya, pakailah kemeja yang sopan. Lalu, aku juga mau cerita kalau H-1 aku wawancara itu sebenarnya aku udah cari-cari kan itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di sesi wawancara. Aku cari di internet, lalu aku siapkan jawabannya. Nah, ternyata kenyataannya adalah di hari aku wawancara nggak ada satupun jawaban yang aku siapkan itu atau pertanyaan yang aku siapkan itu keluar di sesi wawancaraku. Jadi yang aku siapkan berbeda 100% dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, apa yang aku mau bilang di sini adalah bisa aja apapun yang aku berikan, yang aku sampaikan di video ini itu berbeda dengan apa yang akan kalian hadapi selama wawancara nanti. Tapi bisa lah ini jadi referensi. Maksudku, apapun yang akan kalian hadapi di sesi wawancara, jawablah setiap pertanyaan itu dengan jujur dan percaya diri. Yang paling penting adalah sebelum wawancara, pastikan kalian menguasai dan membaca ulang apapun yang udah kalian submit pada saat seleksi administrasi. Misalnya, esai kuasai lagi, dan self-assessment baca lagi. Terakhir, aku mengucapkan selamat buat teman-teman yang udah berhasil melewati seleksi administrasi dan akan lanjut ke tahap wawancara. Semoga berhasil. Intinya percaya diri aja. Apapun yang terjadi pada saat sesi wawancara, kalaupun itu di luar dugaan kalian, gak usah langsung takut, gak usah langsung ciut, tetap senyum, dan yakin bahwa kalian bisa melewati sesi wawancara itu dengan baik. Buat teman-teman yang sedang mencari beasiswa, semangat juga. Semoga segera dapat ya beasiswanya. Oke, thank you udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi semua. Bye-bye.